Oke, selanjutnya ada DMA system. Nah, DMA system sendiri singkatan dari Direct Memory Access, yang merupakan suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk meningkatkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Nah, transfer DMA ini dilakukan oleh sirkuit kontrol yang merupakan bagian antarmuka perangkat I/O. Nah, istilah ini juga sering dikenal dengan kontrol DMA. Nah, kontrol DMA ini merupakan fungsi yang biasanya dilakukan oleh prosesor pada saat mengakses memori utama. Direct Memory Access juga merupakan suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antar memori atau RAM dan beberapa controller dari I/O device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Dapat dilihat susunan datanya. Nah, kemudian ada jenis-jenis DMA. Setidaknya ada 2 jenis DMA. Yang pertama, third party DMA. Nah, itu bertugasnya untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Kemudian first party DMA. Nah, untuk melakukan operasi transfer data yang dikerjakan oleh bagian logic di interface card. Kemudian ada struktur DMA. Struktur DMA ini ada 5. Yang pertama, transfer data dari buffer ke memori atau sebaliknya dilakukan per karakter. Kemudian setiap kali transfer selalu ada interrupt dari CPU sebelum dan sesudah transfer. Yang ketiga, jika waktu untuk mentransfer satu karakter sebesar 2 ms dan sekali interrupt butuh 1 ms, maka untuk mentransfer data dari memori ke buffer butuh 4 ms per karakter. Kemudian dengan menggunakan DMA, transfer data dapat dilakukan secara langsung oleh device control per blok tanpa ada campur tangan dari CPU. Kemudian yang terakhir, CPU hanya memberikan interrupt sebelum dan sesudah transfer setiap blok. Kemudian fungsi DMA itu sendiri. Fungsinya sendiri agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau interrupt yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Tanpa adanya DMA ini, CPU akan terus sibuk melakukan operasi baca tulis transfer data dan CPU tidak dapat melakukan atau tidak menyelesaikan interrupt yang lain. Nah, dengan adanya DMA ini, CPU cukup mempersiapkan DMA chip dengan cara memberikan beberapa informasi seperti jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device, dan memori yang diperlukan dan arah dari aliran data tersebut. Nah, setelah itu DMA chip sendiri yang akan menyelesaikannya. DMA chip akan melakukan interrupt ketika pekerjaannya sudah selesai. DMA chip sangat beragam tergantung dari teknologi yang ditanamkan padanya. Nah, untuk menjelaskannya akan digunakan jenis yang paling sederhana, yaitu DMA chip yang menangani sebuah transfer setiap waktunya. Kemudian ada transfer DMA. Ada 3 langkah transfer DMA. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan, dan yang terakhir banyaknya bit yang ditransfer. Kemudian pengendali DMA memulai operasi sampai seluruh blok sudah ditransfer. Kemudian pengendali DMA menginstruksi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Nah, yang terakhir kesimpulan.
Kesimpulan dari pembahasan kelompok kami adalah Intrup merupakan suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi intrup, mikroprosesor akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan mengerjakan permintaan khusus tersebut. Kemudian DMA atau Direct Memory Access adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk meningkatkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor.